Sebelumnya perkenalkan, saya Filza Aziz. Saya Nova Fitria. Saya Devina Nifasa Sadir. Saya Dita Udayu. Saya Elsa. Kami untuk tugas UAS Sosiologi dan Antropologi akan membuat video tentang orang-orang atau anak muda yang berkumpul atau bekerja di Karawang Central Plaza. Mari kita lihat kenapa sih kita angkat topik itu. Let's go! Setiap kali kita masuk ke mall yang bersih dan nyaman, jarang kita berpikir tentang siapa yang menjaga semua itu. Di balik gemerlap etalase dan keramaian pengunjung, ada sosok-sosok yang bekerja dalam diam, office boy. Mereka menyapu lantai, mengelap kaca, dan memastikan setiap sudut tetap rapi. Lewat video ini, mari kita lihat lebih dekat kehidupan mereka, tentang tugas yang dijalani, harapan yang disimpan, dan realita yang harus dihadapi. Karena di balik peran yang tampak sederhana, simpan cerita tentang kerja keras dan ketimpangan yang jarang kita sadari. Ya, sebelumnya Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan saya Nova Fitria. Saya Elsa Fatihah. Nah, di sini kami mau izin sebentar buat ngewawancari AA, boleh? Boleh. Oke, pertama saya boleh tahu nama siapa ya? Muhammad Sahril, Umurnya berapa? 27. Nah, untuk sekarang pekerjaan AA ini pekerjaan utama atau sampingan? Utama. Terus kenapa sih pengen kerja di sini? Ya buat menapai keluarga aja. Gitu. Jadi nggak ada alasan lain lagi ya selain ini? Enggak ada lagi. Nah, terus kebanyakan tuh yang kerja di sini umur berapa ya? Sekitaran umur berapa? Banyaknya 19, banyaknya 19 tahun. Berarti masih ada muda. Banyak yang masih muda, ada yang udah senior juga gitu ya. Terus gajinya tuh sesuai gak sih sama pekerjaan AA yang ini? Gajinya? Kalau di sini tuh jadi pakai yayasan. Oh, pakai yayasan. Iya. Gajinya di sana mah lumayan, tapi keterimanya sedikit. Gitu. Nggak tentu. Berarti per bulannya nggak tentu, misalnya 10 juta itu apa? Enggak gitu. Oh, bisa lebih bisa kurang gitu ya? Bisa kurang. Nah, terus untuk pekerjaan AA yang sekarang ini merasa dihargai nggak sama orang-orang, atau misalnya ada orang-orang yang kadang kurang menghargai atau gimana gitu? Kebanyakan nggak menghargai, soalnya kan OB. Kayak dipandang sebelah Dipandang mata sebelah ya. mata gitu. Masih banyak orang yang kurang respect ya? Iya, kurang respect. Terus pandangan keluarga tuh gimana sih sama orang-orang sekitar tuh sama pekerjaan asat ini? Diam aja udah, nggak apa-apa. Yang penting kerja, dapat uang, udah itu aja. Ya, yang penting halal ya. Iya, yang Jadi penting keluarga halal. mah fine-fine aja ya? Iya, aja. Udah, kayaknya segitu aja wawancaranya. Makasih banyak ya atas waktunya. Makasih. Iya. Nah, dari wawancara tersebut, teori sosiologi yang relevan adalah teori kelas sosial yang dirumuskan oleh seorang filsuf asal Jerman, yaitu Karl Marx. Nah, teori tersebut merupakan cara untuk memahami bagaimana masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok yang didasarkan oleh posisi ekonomi, kekuasaan, dan status sosial. Nah, menurut Karl Marx, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kaum borjuis, pemilik modal. Yang kedua ada proletar atau kelas pekerja. Nah, posisi office boy termasuk ke dalam kelas pekerja atau proletar, karena office boy tidak memiliki modal dan menjual tenaganya untuk mendapatkan gaji. Office boy biasanya menerima upaya rendah dan mereka memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, peluang, dan kekayaan. Status office boy juga memengaruhi cara mereka diperlakukan di masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak menghargai seorang office boy. Kemudian, teori yang relevan adalah teori konflik sosial. Nah, menurut Lewis Kosser, konflik sosial adalah benturan antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, nilai, atau posisi berbeda dalam masyarakat. Konflik tidak selalu negatif. Dalam banyak kasus, konflik bisa membuka jalan menuju perubahan sosial, pengakuan hak, dan keadilan yang lebih baik. Nah, apa sih hubungan teori ini dengan office boy di mall? OB adalah bagian penting dari operasional mall. Mereka menjaga kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan. Tapi kenyataannya, OB seringkali dianggap pekerja bawah, gaji mereka minim meskipun pekerjaan fisiknya berat, dan jam kerjanya panjang tetapi penghargaan sosial rendah.
Dan yang terakhir, seragam mereka tuh bahkan bisa jadi simbol status rendah di mata pengunjung atau karyawan lain. Inilah bentuk konflik sosial menurut Kossar. Ada perbedaan posisi dan penghargaan antara OB dan staf atau manajemen mall. OB punya tanggung jawab besar, tapi tidak selalu diimbangi dengan perlakuan atau upah yang layak. Teori konflik sosial dan teori kelas sosial dipilih karena mampu menjelaskan ketegangan dan perbedaan kepentingan di lingkungan mall. Kedua teori ini membantu memahami bagaimana perbedaan status sosial antara pekerja, manajer, dan pengunjung memenuhi perilaku dan hubungan kerja. Dengan teori ini, kita bisa melihat realita ketimpangan dan konflik yang sering terjadi dalam organisasi di mall secara lebih jelas. Kesimpulannya adalah, mall itu seperti dunia kecil yang nunjukin siapa kita. Dari cara kita berbelanja, nongkrong, sampai kerja di sana. Lucu ya kadang, tapi juga sedikit sedih sih, karena nggak semua orang bisa menikmati mall dengan cara yang sama. Nah, dengan memahami kedua teori ini, manajemen mall dapat lebih peka terhadap ketimpangan sosial yang ada, serta merancang sistem kerja yang lebih adil dan inklusif, demi menciptakan budaya kerja yang sehat, kolaboratif, dan produktif. Oke, jadi gitu aja. Kenapa sih alasan mereka bekerja atau kerja di Karawang Central Plaza ini? Semoga kalian menikmati videonya. Enjoy the video.